Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai materi baru, materi tentang penspasian, karena ini cukup krusial ya dalam penggunaan bahasa. Jadi kita akan mulai bahas satu persatu apa yang perlu dispasi dan apa yang tidak perlu dispasi. Kita bagi videonya menjadi beberapa ya, jadi tidak cuma satu video ini, tapi beberapa video yang lain. Jadi agar kita tidak bosan ya, tapi itu petunjuk dari dikti memang begitu ya. Kita lanjut isi yang kita akan bicarakan, yakni yang pertama adalah penggunaan spasi yang wajib, yakni dalam klausa dan frasa sederhana, serta konsep kata majemuk dan bentuk majemuk yang sudah padu. Mengapa spasi ini penting sekali? Karena jarang ada pembahasan tentang spasi secara khusus. Memang video ini tidak akan mengutarakan semua hal tentang spasi, tapi paling tidak kita bisa belajar, bisa mendiskusikan nanti di komentar apa yang perlu kita spasi dan apa ya bentuk-bentuk yang tidak perlu kita spasi. Oke, kita lanjut ya. Jadi materi kita yang pertama adalah penggunaan spasi yang wajib, spasi dalam bahasa dan frasa sederhana. Ya, spasi dalam bahasa itu kita cek dulu ya pemahaman tentang klausa. Kalau menurut saya, klausa itu adalah cikal bakal kalimat. Semua mahasiswa saya pasti tahu definisi ini. Definisi klausa menurut Pak Ijo adalah cikal bakal kalimat. Apa isinya klausa? Isinya klausa itu adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Jadi subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan itu tidak terletak langsung di dalam kalimat, tapi dalam klausa. Karena kalimat isinya adalah klausa. Ya. Nah, ini saya ambil contoh. Ibu memasakkan ayah semur jengkol tadi pagi. Dengan adanya spasi, maka kita akan lebih mudah ya, kita memudahkan kita untuk memahami ini kata, ini kata, ini kata. Ya, jadi penggunaan spasi dalam tulisan itu mempermudah pembaca untuk mengenali secara mentalistik satuan-satuan kata, bagian-bagian frasa dan unsur-unsur klausa. Jadi untuk mempermudah sebenarnya dalam tulisan. Sambil contoh, kalau ini tulisan tanpa spasi ya, bungkus dibuang SCTV. Bungkus dibuang SCTV. Apa itu bungkus dibuang SCTV? Kenapa bungkus dibuang SCTV? Nanti kalau Anda tahu konteks, kita akan menebak-nebak ya. Apakah bungkus spasi dibuang SCTV? Apakah bungkus di ini nama orang? Jadi kita anggap itu nama orang. Bungkus di buang SCTV. Apakah bungkus dibuang SCTV? Kalau tanpa spasi, ini tidak ada verbalnya ya, tidak ada lisannya, maka akan bingung bungkus dibuang SCTV seperti ini. Ya, jadi bisa berarti 3, bungkus dibuang SCTV, bungkus dibuang SCTV, bungkus dibuang SCTV. Nah, inilah pentingnya spasi. Nah, ternyata bungkus. Nah, ini yang dimaksud itu ya. Tapi ketika di pertandingan sepak bola, komentator yang sangat beken ini ya, 25 tahun beliau jadi komentator sepak bola, sejak tahun lebih ya, 27 tahun dari komentator sepak bola. Bungkus nah ini kalau di dalam pertandingan selalu akan disebut bungkus ya. Bagaimana bungkus? Bungkus itu bukan bungkus nasi ya, tapi bungkus nah ini. Seperti itu. Kalau Anda rajin nonton sepak bola pasti tahu beliau. Oke, spasi ini juga mempermudah kita dalam mengenali makna. Anak itu dipingit. Dipingit itu bisa berarti dua ya. Ya, bisa dipingit beneran ya, dipingit, tapi bisa juga pasar pingit ya. Maksud pingit itu nama daerah di salah satu
desa desa, kelurahan di Yogyakarta ya, jadi Pasar Pingit itu. Timurnya Kota Gede, kalau Anda orang Jogja tahu Kota Gede, timurnya itu ada pasar namanya Pasar Pingit ya, dan daerahnya namanya Pingit. Jadi anak itu dipingit. Ketika ada spasi, kita akan semakin jelas bahwa oh itu menandakan lokasi, bukan menandakan ini kata kerja dipingit. Jadi idenya adalah kata demi kata dalam klausa umumnya dipisahkan oleh spasi. Ya, jadi di dasarnya adalah kata dalam kata, baik dalam klausa maupun dalam bahasa umumnya dipisahkan oleh spasi. Nah, nanti akan muncul persoalan ya. Kita sambung pada video berikutnya. Oke.